Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Santika, NIM 2110094 dari kelas 1D PIAUD. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan ataupun kenikmatan iman dan kenikmatan kesehatan sampai pada saat ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merubah peradaban Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu dinul Islam. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kelompok saya, yaitu sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Langsung saja kepada pembahasannya. Al-Quran sebagai kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang mengandung petunjuk yang dapat menyinari seluruh alam dan isinya. Sebagai sumber hukum Islam, pertama dan utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal gaib, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan sebagian rezekinya, dan yang meyakini adanya akhirat. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi berbagai masalah, termasuk informasi mengenai hukum, etika, antariksa, kedokteran, dan segala apa-apa yang ada di dunia ini. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kandungan Al-Quran bersifat luas atau luas. Mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan. Manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa, merinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan sumber penyelesaian masalah kehidupan manusia. Adapun pengertian Al-Quran menurut bahasa atau etimologi dan pengertian Al-Quran menurut syariat atau terminologi. Al-Quran menurut bahasa atau etimologi merupakan isim masdar atau kata benda dari kata qoro'a yang bermakna tala'a yang berarti membaca, atau bermakna jama'ah yang berarti mengumpulkan dan mengoleksi. Adapun pengertian Al-Quran secara etimologi ini diperkuat dalam surah Al-Qiyamah ayat 7-18 yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya Al-Quran di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Maka bila kamu telah selesai membacanya, ikutilah bacaan tersebut. Nah, dari Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18 ini telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu berarti mengumpulkan ataupun mengoleksi. Terus pengertian Al-Quran menurut syariat atau terminologi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Dalam penyampaian pengertian Al-Quran menurut terminologi ini diperkuat dalam Quran surah Al-Hijj ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Adapun nama-nama yang sering digunakan oleh orang-orang untuk menyebut nama dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, ada yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah Alkitab atau Kitabullah. Yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah Az-Zikir, yang artinya peringatan. Terus yang ketiga, ada yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah Al-Furqan, yang dimana artinya itu adalah pembeda. Dan nama Al-Quran yang keempat adalah As-Suhuf, yang dimana as-suhuf ini artinya lembaran
lembaran. Proses turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar karena Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia terpilih yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang merupakan pemberitahuan kepada malaikat bahwa Allah telah memuliakan umat ini dengan risalah baru agar menjadi umat paling baik. Adapun sejarah turunnya Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril sebagai pengantar wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Surat tersebut yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, sedangkan ayat terakhir yang turun adalah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, yakni surah Al-Maidah ayat 3. Al-Quran tidak secara sekaligus, namun sedikit demi sedikit, baik beberapa ayat, langsung satu surat, potongan ayat, dan sebagainya. Turunnya ayat dan surah Al-Quran disesuaikan dengan kejadian yang ada. Jadi dari sejarah Al-Quran ini menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak turun secara langsung, secara keseluruhan, tapi Al-Quran itu turun baik demi satu ayat demi satu ayat, satu surah demi satu surah atau potongan ayat demi potongan ayat. Jadi turunnya itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai pedoman hidup, yang dimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, terutama umat Nabi Muhammad SAW, agar umatnya tidak tersesat dalam yang namanya kemaksiatan ataupun jalan-jalan keburukan. Yang kedua adalah sebagai petunjuk, yaitu dalam isi Al-Quran ada berbagai yang namanya hukum-hukum ataupun petunjuk-petunjuk untuk manusia ataupun umat Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan segala hal ataupun aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan ini agar sesuai dengan tuntutan ataupun aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran itu sendiri terdapat yang namanya petunjuk-petunjuk untuk kita. Yang ketiga itu adalah sebagai media informasi, yang dimana sebagai media informasi yang dimaksud di sini adalah ketika kita tidak berada pada saat zaman Rasulullah SAW, maka Al-Quran itu menjadikan sumber informasi kita. Dalam Al-Quran itu terdapat yang namanya informasi, baik itu informasi terdahulu, misalkan tentang cerita Rasulullah SAW, cerita para sahabat, pokoknya cerita ataupun kisah-kisah Nabi pada zaman terdahulu. Maka ketika kita sudah membaca yang namanya isi dari Al-Quran, maka kita akan mengetahui informasi-informasi tentang kejadian-kejadian ataupun kisah-kisah terdahulu. Terus yang selanjutnya itu adalah sebagai sumber pahala, yang dimana ketika kita membaca Al-Quran itu akan menjadikan sumber pahala bagi kita yang membacanya, yang dimana ketika kita membaca satu saja huruf dari Al-Quran itu sendiri, maka kita akan mendapatkan yang namanya 10 kebaikan. Nah, di sini menjadikan ketika kita sudah mendapatkan yang namanya 10 kebaikan ataupun keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membaca Al-Quran, maka itu akan menjadi yang namanya sumber pahala bagi kita, terutama bagi kita yang umat muslim. Terus hikmah diturunkannya Al-Quran selanjutnya adalah sumber kisah ataupun cerita terdahulu. Nah, dalam Al-Quran itu tidak hanya ada yang namanya hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan, namun dalam Al-Quran itu juga terdapat yang namanya kisah dan cerita terdahulu, yang dimana contohnya seperti kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mendakwahkan orang-orang pada zaman itu sehingga memeluk agama Islam dan membawa risalah Islam dan mampu menjadikan agama Islam itu sebagai agama yang diminati ataupun diyakini orang-orang pada saat itu.
pada saat orang-orang memeluk agama lain gitu, agar mereka tidak sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kisah-kisah bersejarah, contohnya seperti kisah-kisah Firaun ataupun kisah-kisah banyak lainnya. Pun hikmah yang terakhir yaitu sebagai peringatan, yang dimana isi dalam Al-Quran tersebut terdapat juga yang namanya peringatan-peringatan. Contohnya seperti kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun, yang dimana pada saat itu Fir'aun tidak mempercayai bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penerang ataupun menjadi petunjuk untuk mereka pada saat itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Firaun tidak mempercayai akan adanya Nabi Musa tersebut dan mengaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang harus disembah dan diimani masyarakat pada saat itu. Nah, pada saat itu pada zaman itu dapat kita petik pembelajaran bahwa kita tidak boleh mengaku bahwa diri kita itu adalah Tuhan, bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyatakan bahwa diri kita ini adalah Tuhan yang harus disembah oleh orang-orang, karena Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan dari makalah ini yaitu adalah Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang menjadi acuan dan pedoman bagi umat Islam, terutama umat Nabi Muhammad SAW dalam menggapai kehidupan baik dan penuh dengan keberkahan. Hukum Islam merupakan landasan utama dalam pengambilan hukum-hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam, sehingga segala hukum yang akan diberlakukan itu harus bersumber dan berpatokan pada Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah kalamullah, berarti kalam Allah, ataupun penyampaian yang diserukan oleh Allah itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus mengimani ataupun mempercayai akan adanya Al-Quran itu sendiri. Berarti ketika kita sudah mengaku bahwa diri kita itu adalah agama Islam, berarti kita harus mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kitab kita, pedoman kita, petunjuk bagi kita, supaya kita menjadi manusia yang lebih bertakwa, lebih baik lagi untuk menggapai yang namanya surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh tidak mempercayai Al-Quran, karena isi dari Al-Quran itu adalah penyampaian ataupun ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana Al-Quran ini adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu nabi terakhir, yang dimana Nabi Muhammad itu adalah nabi kita yang patut kita yakini dan percayai. Segala hukum yang ada akan diberlakukan kepada semua manusia, baik itu kalangan atas, menengah, ataupun kalangan bawah. Karena dalam Al-Quran itu tidak memandang yang namanya bulu, baik itu dia itu anak raja, dia itu anak presiden. Sama sekali hukum-hukum itu tidak akan pilih kasih ataupun memandang bulu. Semua hukum yang ada dalam Al-Quran itu tidak bisa kita tentukan melalui yang namanya kasta ataupun jabatan ataupun derajat seseorang, tapi hukum itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang yang namanya bulu. Karena hukum yang bersumber dari Al-Quran itu adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan bagi setiap manusia sebagai wujud ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketika kita melaksanakan yang namanya hukum-hukum yang telah Allah buat ataupun peraturan-peraturan yang telah Allah tentukan untuk umat manusia, maka itu harus kita laksanakan, harus kita lakukan, karena itu adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat manusia. Dalam Al-Quran mengandung pembelajaran dan ilmu yang baik sebagai pengokoh keimanan kita dan dijadikan penuntun dalam segala sesuatu. Nah, berarti di sini
Al-Quran itu sebagai pengokoh keimanan kita, yang ketika kita sudah meyakini bahwa agama kita ini adalah agama Islam, berarti kita harus meyakini segala apa-apa yang telah tertulis, yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isi Al-Quran tersebut, untuk kita memperkuat yang namanya keimanan kita, memperkokoh keimanan kita semakin kokoh lagi, agar kita tidak terjadi yang namanya kesesatan ataupun kemaksiatan yang dilakukan akibat adanya pengaruh-pengaruh agama lain ataupun pengaruh-pengaruh setan. Dalam kandungannya pun terdapat peraturan tentang tata cara kita dalam hablum minallah, hablun minan nas, dan hablun binafsi, yang dimana isi dari Al-Quran itu tidak hanya membahas tentang dunia ataupun membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita saja, tapi di dalam Al-Quran itu juga terdapat yang namanya hablun minallah, yaitu hubungan kita manusia ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti hubungan kita melalui yang namanya ibadah, puasa, contohnya seperti itu. Terus berkaitan juga dengan hablun minan nas, yang dimana itu adalah hubungan kita dengan manusia lainnya. Contohnya seperti ketika kita memiliki yang namanya jiwa kemanusiaan, ataupun contohnya seperti teman kita butuh bantuan kita. Nah, kita harus wajib menolong seseorang yang membutuhkan bantuan kita semampu kita, sebisa kita untuk membantu dia gitu. Terus ada juga hablun binafsi, yang dimana hablun binafsi ini adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri, seperti pemenuhan kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani, rohani, dan kebutuhan lainnya. Dalam Al-Quran terdapat segala peraturan, baik hal kecil ataupun hal yang sangat besar. Karena di dalam Al-Quran itu sudah ada yang namanya peraturan, baik itu dari kita tidur sampai kita bangun, baik itu ketika kita sudah bangun sampai kita tidur kembali, itu sudah ada yang namanya peraturan-peraturan. Baik itu misalkan contohnya ketika kita masuk WC, kita harus membacakan doa. Terus ketika kita masuk WC itu harus dimulai dengan kaki kiri. Dan ketika kita tidur juga ada tata cara tersendirinya, yang dimana dalam Al-Quran itu sudah ada semua tata cara ataupun peraturan-peraturannya, karena isi dalam Al-Quran itu menyakup seluruhnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sudah selesai menjelaskan beberapa poin dan materi berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bukti kepemilikan buku tentang fikih, yang dimana saya memiliki buku yang berkaitan dengan fikih wanita edisi lengkapnya, yang dimana yang ditulis oleh Syekh Kamil Muhammad Uwaidah. Dalam buku ini itu terdapat isi tentang segala hal yang berkaitan dengan wanita, baik itu tata cara mensucikan diri dari najis, hadas besar, hadas kecil, terutama berkaitan dengan bagaimana seorang wanita itu mensucikan diri dari haid, baik itu dari cara bacaan ataupun tata cara pelaksanaannya sudah tercantum lengkap dalam buku fikih wanita edisi lengkap ini. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana sih pesan dan harapan saya untuk pembelajaran semester depannya ini. Semoga kita bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19, dan semoga di negara tercinta yang sekarang sedang dilanda dengan penyakit ataupun virus COVID-19 ini semoga cepat berakhir, dan semoga di semester yang akan mendatang ini kita bisa kuliah secara offline, tatap muka dengan dosen, dengan teman-teman, agar pembelajaran kita juga bisa tersampaikan dengan baik dan tidak ada yang namanya kendala jaringan ataupun kendala lain sebagainya yang sudah kita rasakan pada saat proses pembelajaran secara online terdahulu. Dan semoga UIN Mataram bisa melaksanakan
proses belajar mengajar itu secara offline di semester yang akan datang ini. Dan semoga kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana sih kuliah offline itu, dan masih diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Indonesia ini tetap terjaga dan dijauhkan dari yang namanya virus-virus. Jaya selalu UIN Mataram, hidup selalu UIN Mataram, dan semoga UIN Mataram tetap maju. Sekian video dari saya, bila ada kekurangan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.